Weekly News. Halo sahabat Pus Penerbal, Fly Navy Weekly News kembali menemani Anda dengan berbagai informasi seputar insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Bersama saya, Serda MPU Vika Tritona, inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksda TNI Sisyani Jafar membuka pelatihan perdana Trimatra TNI tentang take off landing helikopter di KRI digelar di Gedung Bramasta Wispa Lanudal Juanda pada Rabu 5 Juni lalu. Pelatihan dilaksanakan 3 hari dengan teori dan praktek pengenalan pelatihan perdana take off landing helikopter diikuti 14 penerbang helikopter TNI yang terdiri dari 7 penerbang TNI Angkatan Darat dan 7 penerbang dari TNI Angkatan Udara serta para pengawak pesawat udara helikopter. Komandan Pus Penerbal menyampaikan perkembangan lingkungan strategis di kawasan global dan regional berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara. Menjelang peringatan puncak hari ulang tahun ke-68 penerbangan Angkatan Laut tahun 2024, Pus Penerbal kembali melaksanakan alih bina atau pemindahan 8 unit pesawat udara dari Wing Udara 2 Pus Penerbal Juanda Sidoarjo ke Wing Udara 1 Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak Papua pada Selasa 4 Juni lalu. Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Sisyani Jafar menyampaikan alih bina untuk memperkuat keamanan dan pertahanan wilayah perairan Laut Barat dan Timur Indonesia. Penerbal melaksanakan evaluasi terhadap kekuatan pesawat udara di wilayah barat dan timur untuk ditata kembali agar memiliki perimbangan sehingga mampu mendukung operasi yang digelar oleh TNI Angkatan Laut maupun tugas-tugas khusus lainnya. Kepala Fasilitas Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Udara Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi bersama seluruh prajuritnya melaksanakan pergeseran 4 pesawat ke area Monumen Penerbangan Angkatan Laut pada Jumat 7 Juni lalu. 4 pesawat akan mengisi Monumen Penerbangan Angkatan Laut antara lain pesawat Kasa NC212, Heliwaps AH-12A, pesawat Nomad N22, dan Heli NBEL 412 merupakan unsur udara TNI Angkatan Laut yang pernah digunakan untuk memperkuat jajaran penerbangan TNI Angkatan Laut dalam berbagai operasi TNI. Pesawat tersebut merupakan 4 dari 8 pesawat yang disiapkan dan dipasang di area Monumen Penerbangan Angkatan Laut yang akan diresmikan bersamaan dengan peringatan puncak hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut pada 27 Juni 2024 mendatang. Minggu 9 Juni lalu, Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Sisyani Jafar mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menutup secara resmi kejuaraan nasional lomba panahan Archery Championship Kasal Cup tahun 2024 dalam rangka memperingati Hardikal ke-78 dan hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024 berlangsung 4 hari di lapangan Dakota Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda Pus Penerbal. Lomba panahan Kasal Cup 2024 ini terbagi dalam kategori umum TNI Polri dan kategori prestasi atau usia. Komandan Pus Penerbal dalam amanatnya menyampaikan panahan merupakan cabang olahraga tertua di dunia dan memiliki sejarah yang panjang, digunakan untuk keperluan perang maupun sebagai kegiatan berburu yang membutuhkan ketenangan, pikiran, dan kestabilan emosional. Selanjutnya, Komandan Pus Penerbal menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan atlet yang telah mengukir prestasi terbaik dalam olahraga kejuaraan panahan ini. Bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang upaya mempererat ikatan antar komunitas panahan yang ada di Satuan Kerja TNI, TNI Angkatan Laut, Polri, dan masyarakat pencinta olahraga panahan di Indonesia. Lintas Lanudal. Dojo Garuda Segara Lanudal Manado kembali diserbu para karateka muda Sulawesi Utara untuk melaksanakan latihan bersama dan ujian kenaikan sabuk bagi 500 karateka muda dari Dojo Karate Gabungan Cabang Manado, Minahasa Utara, Bitung, Tomohon, dan Bolaang Mongondo di hanggar dan shelter CN235 Lanudal Manado. Karateka dari Dojo Garuda Segara Lanudal Manado terdiri dari 43 karateka muda dari prajurit tidur dalam, keluarga prajurit, dan warga sekitar yang turut serta mengikuti kegiatan latihan dan uji kenaikan sabuk. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Chandra Budi Harjo menyampaikan kebanggaan karena Dojo Garuda Segara Lanudal Manado dipilih menjadi tempat untuk melaksanakan latihan bersama sekaligus uji kenaikan sabuk bagi karateka muda.
dalam rangka memelihara dan membina fisik secara berkala serta mengukur kemampuan jasmani, personil Lanudal Sabang melaksanakan uji kesamaptaan jasmani periodik 1 tahun 2024 di area Mako Lanudal Sabang pada Selasa 4 Juni lalu. Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang, Letkol Laut Ahmad Ervan mengatakan kesamaptaan jasmani periodik merupakan program rutin sebagai kewajiban sekaligus kesejahteraan bagi personil TNI bertujuan untuk mengecek dan meningkatkan kemampuan fisik serta mengukur kemampuan para prajurit agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok Lanudal Sabang. Kegiatan puncak penilaian Lanudal Teladan tahun 2024, prajurit Lanudal Manado totalitas melaksanakan serangkaian kegiatan peran pertahanan pangkalan yang berkolaborasi dengan Satker dari Yon Marhalnan, Diskes Lantamal 8, PMK Lantamal 8, Satbrimob Polda Sulawesi Utara dan warga sekitar. Dilaksanakan di area Lanudal Manado pada Selasa 4 Juni lalu. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Chandra Budiharjo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit yang menunjukkan kekompakan dan sinergitas baik dengan satuan samping dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penilaian Lanudal Teladan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan personil sebagai tugas dan tanggung jawab keamanan penerbangan pada sisi darat, diselenggarakan pelatihan kepedulian keamanan sisi darat bersama Angkasa Pura I di Gedung Geraha 1 Angkasa Pura I pada Rabu 5 Juni lalu. Kegiatan yang diikuti oleh Satgaspam Bandara dan staf AFSEK diawali dengan sambutan oleh Security Senior Manager Angkasa Pura I. Menurut Dan Satgaspam Bandara Internasional Juanda Letkol Laut Dani Wijanarka, kegiatan bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah keamanan, perlindungan, dan kontingensi plan pada sisi darat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan melawan hukum di area bandara. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Pinang, Kolonel Laut Triwibowo menerima kunjungan kerja Kadis Kesal Laksma TNI Dr. Adang Dwi Iskandar bersama rombongan di wilayah Kepri di Gedung VIP Lanudal Tanjung Pinang pada Kamis 6 Juni lalu. Kedatangan Kadis Kesal beserta rombongan di Lanudal Tanjung Pinang dalam rangka meninjau kesiapan Balai Pengobatan Lanudal terkait fasilitas, perizinan, identifikasi dan permasalahan untuk solusi terhadap operasional BP Lanudal Tanjung Pinang, serta silaturahmi kekeluargaan, membangun komunikasi dan kerjasama antar Kotama atau Satker di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dilanjutkan peninjauan BP Lanudal Tanjung Pinang dengan mengecek kondisi, fungsi peralatan dan audiensi dengan personil pengawal. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda Puspanerbal menerima Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI Marsda TNI Widiargo Iko beserta tim survei Super Garuda Shield 2024 yang akan meninjau kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung latihan bersama SGS 2024 di ruang transit VIP TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda pada Jumat 7 Juni lalu. Kegiatan diawali dengan peninjauan fasilitas, sarana dan prasarana meliputi tempat transit dan area landing pesawat udara yang disiapkan Lanudal Juanda. Dilanjutkan paparan Paswab Lanudal Juanda Letkol Laut Dani Wijanarka tentang kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana Lanudal Juanda kepada Wadan Kodiklat TNI beserta tim survei. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Dani Agnesudani menegaskan Lanudal Juanda sebagai unsur pendukung penerbangan TNI Angkatan Laut siap memberikan dukungan penuh guna kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan latihan gabungan bersama SGS 2024. Demikian Finance Weekly News, saya Serda MTU Ika Tritona dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jelas Veva, Jaya Mahir, Dharma, Jalakasa Putra, Fly, Navy.